Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Catherine Aura dalam Top News Rabu 1 November 2023. Berita pertama, PDIP meradang, sebut KPU kebelabasan saat rapat di KPU. Selanjutnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengaku miris terhadap Anwar Usman dan para hakim. Politikus PDIP Junimart Girsang mempertanyakan tajam terkait sikap Komisi Pemilihan Umum atau KPU di DPR. Dia menekankan adanya surat edaran kepada para ketua umum partai politik terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal batas minimal usia capres dan cawapres. Wakil Ketua Komisi 2 DPR itu menilai surat edaran seharusnya hanya berlaku di internal KPU saja, sehingga dia mempertanyakan kekuatan hukum dari surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU kepada para ketua umum partai politik. Junimart pun menyebut KPU kebablasan atas dikeluarkannya surat edaran kepada para ketua umum parpol perihal putusan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, kalau KPU berbicara tentang putusan MK itu dan meminta kepada para ketum parpol untuk tunduk, KPU ini kebablasan. Kebablasan nih Pak KPU-nya. Urusan apa ketum parpol? Dengan putusan MK yang didasarkan kepada surat edaran dari KPU. Nah, ini Pak, biar KPU juga nanti belajar ke depan. Ya, biar suratnya itu bermarwah Pak. Ya kan, kita sebagai mitra tentu kita harus mengoreksi untuk lebih baik ke depan. Sebelumnya, KPU batal merevisi peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Ketua Mahkamah Kehormatan MK Jimny Asidiki mengaku miris melihat kondisi Mahkamah Konstitusi era Anwar Usman. Sejumlah masalah hakim pun banyak terungkap. Dalam persidangan, Jimny melihat berbagai masalah hakim MK, mulai dari masalah kekerabatan dengan pemerintah, hingga hakim yang merasa kesal dan mengungkap masalah internal ke publik. Bahkan salah satu yang dilaporkan termasuk lambannya dibentuk MK-MK. Dan udah diumumkan tanggal 7, ya tolong saudara hormati, ikut aja. Nah maka itu segera saja pembuktian ini. Dan lagi pula ya, ini masalah ini bisa melebar terus. Pemilu sudah dekat. Jadi bangsa kita harus dapat kepastian. Gitu loh. Kalau enggak, ini kan bisa melebar kemana-mana, bisa konflik. Nanti ujungnya PHPU, perselisihan hasil pemilu, dibawa ke sini lagi. Lalu orang tidak percaya bagaimana? Gitu loh. Jadi ini soal serius ini. Nah tadi kan saudara bilang itu sabta karsa utama. Saya yang tekan itu. Jadi kita sebagai rombongan pendiri MK ini miris kita. Waduh kok MK jadi begini? Jadi punya tanggung jawab moral, sejarah untuk mengembalikan kepercayaan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjadwalkan pembacaan putusan terkait laporan dugaan etik terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi pada 7 November 2023, termasuk soal laporan terhadap Anwar Usman dalam dugaan pelanggaran etik. Demikian Top News hari ini bersama saya Catherine Aura. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.